kita tahu bahwa Gibran itu adalah anaknya Jokowi. Gibran itu kemenakannya Anwar Usman. Bukan tidak mungkin bahwa semua skenario itu asalnya dari istana. Perkembangan terbaru kemarin hari Kamis, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menghadirkan beberapa pemohon termasuk kami dan menjelaskan kenapa saya mengajukan pengaduan. Ada 2 surat yang kami sampaikan per tanggal 27 Agustus lebih kurang 2 bulan yang lalu dan per 23 Oktober. Karena kami melihat ada benturan kepentingan yang terang benderang dilakukan oleh hakim terlapor Ketua MK Anwar Usman. Selanjutnya pada Selasa yang akan datang saya diundang untuk menyampaikan permohonan sekaligus bukti. Ini perkembangan yang sangat penting dan perlu sama-sama kita kawal. Bagi kami, sosok seperti Anwar Usman itu tidak lagi layak menjadi Hakim Konstitusi, apalagi Ketua Mahkamah Konstitusi. Salah satu syarat menjadi Hakim Konstitusi adalah negarawan, yang mana ia harus memahami seluruh peraturan dan juga nilai-nilai etik. Kami berharap putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menyelamatkan Mahkamah Konstitusi dengan cara mengeluarkan Saudara Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi. Berkenaan dengan potensi konflik of interest ketika memeriksa dan mengadili perkara nomor 90 yang memberikan ruang atau privilege kepada keponakan yang bersangkutan untuk mencalonkan menjadi calon wakil presiden, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dan hal tersebut sudah terkonfirmasi dengan yang bersangkutan mendaftarkan mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Ketua MK pamannya Gibran. Pamannya ya? Pamannya Gibran karena menikahi adik Jokowi, adik kandung Jokowi. Pemohon salah satu partainya adalah PSI yang kebetulan ketuanya adiknya Gibran. Kebetulan. Dan pemohon 10 perkara yang dikabulkan, Bang, dalam permohonannya eksplisit disebut dia adalah penggemar berat Gibran. Dia mention namanya. Dia mention di dalam permohonan. Oke. Yang lebih hebat, termohon ada 2, DPR dan pemerintah. Pemerintahnya pemerintahan ayahnya Gibran. Jadi Pak Jokowi ini bapaknya Gibran ya? Bapaknya Gibran. Bapak kandung ya? Jadi persidangan itu semua punya relasi dengan Gibran. Hakimnya, pemohonnya, termohonnya. Oke. Awalnya pemohon mengatakan bahwa permohonan ini tidak diperuntukkan hanya untuk Gibran. Ini erga omnes kan konsekuensinya berlaku untuk semua. Tapi fakta setelah putusan terbukti bahwa yang memanfaatkan putusan itu satu-satunya adalah Gibran. Jadi ada nuansa konflik kepentingan. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, eksplisit di pasal 1 angka 5, nepotisme itu adalah ketika penyelenggara negara menggunakan wewenangnya untuk kepentingan keluarga atau kroninya. Clear, Bang. Nggak bisa dibantah. Apa konsekuensinya? Tidak hanya soal etik, tetapi juga pemidanaan. Kalau kita baca pasal 22 Undang-Undang 99, nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggara negara dapat dipidana. Kalau sudah pidana, sudah pasti melanggar etik tuh, Bang. Siapa yang dapat dipidana nih? Orang yang menggunakan kekuasaan penyelenggaraan negaranya untuk kepentingan keluarga. Dalam konteks ini, penyelenggara negara dalam kasus ini adalah Ketua MK. Anwar Usman. Jadi bisa diduga dia melakukan pelanggaran pidana ya? Nepotisme, karena Undang-Undang 28 sampai sekarang tidak dicabut, Bang. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai
baju hitam karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Pertanyaan, apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak? Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat misalnya, masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan. Dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi. Sobat Opsi, ketemu lagi kita di dalam program Opsi yang ditayangkan melalui kanal Harbari TV. Satu isu besar, ya, kabar yang menggemparkan masyarakat Indonesia dalam seminggu terakhir ini adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan batas umur Capres dan Cawapres, di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebuah gugatan dari mahasiswa dari Solo yang intinya kemudian memberikan satu narasi alternatif bagi Capres dan Cawapres yang belum berusia 40 tahun dimungkinkan untuk mencalonkan diri asalkan dia telah pernah atau sedang menjalani sebagai pejabat publik hasil pemilu termasuk pilkada. Publik langsung menilai bahwa itu adalah aturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk memberikan karpet merah atau memberikan ruang jalan pintas bagi kepala daerah untuk bisa menjadi capres walaupun belum usia 40 tahun. Dan publik melihat bahwa yang dimaksud kepala daerah itu sesungguhnya ya satu, siapa? Gibran. Mengapa publik menilai itu sebagai Gibran? Karena memang dalam beberapa waktu terakhir sebelum dibuatnya putusan MK itu sudah tersiar kabar bahwa Gibran akan dijadikan cawapresnya Prabowo. Nah, Sobat Opsi, ini menjadi menarik ketika kemudian persoalan ini menjadi sorotan publik. Bahkan terakhir ada 16 guru besar yang kemudian melaporkan MK, ya, melaporkan hakim-hakim MK, khususnya dalam hal ini Anwar Osman, ke dalam Mahkamah Kehormatan MK. 16 guru besar hukum tata negara, nggak main-main ini. Yang kedua, Profesor Dr. Denny Indrayana dari Australia sana, dari Canberra, mengirim surat elektronik melaporkan juga kepada Mahkamah Kehormatan MK bahwa dia membuat analisa putusan MK itu terancam tidak sah. Ya. Putusan MK mengandung cacat hukum dan bahkan dia meyakini secara analisis putusan MK itu bisa dikatakan tidak sah. Ini menjadi menarik karena pasca putusan MK itu Prabowo bersama Gibran sudah mendeklarasikan diri menjadi capres-cawapres dan bahkan sudah mendaftarkan diri ke KPU. Dan saat ini sedang di dalam proses untuk
menuju kepada penetapan capres-cawapres peserta pemilu atau Pilpres 2024. Sobat Opsi, kita akan membahas tentang persoalan putusan itu ketika dilaporkan oleh 16 profesor ke MK, Mahkamah Kehormatan MK, dan juga laporan dari Denny Indrayana kepada MK. Yang pertama kita akan bahas dulu dari laporan 16 profesor itu. 16 profesor itu bersama-sama melakukan pelaporan terhadap Anwar Osman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang kemarin terlibat di dalam pemutusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang bagi pejabat publik hasil pemilu maupun pilkada untuk bisa menjadi calon presiden meskipun berumur di bawah 40 tahun. Nah, 16 profesor itu menyampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada MK, Mahkamah Kehormatan MK, bahwa patut diduga di dalam proses pembuatan keputusan itu telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal ini adalah Anwar Osman yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, yang pada saat pemutusan dulu dia justru membacakan surat keputusan itu. Pelanggaran etik yang dilakukan adalah ada beberapa poin, tetapi yang paling utama disoroti itu berkaitan dengan kemungkinan adanya konflik of interest. Jadi dalam hal ini adalah terjadinya benturan kepentingan. Benturan kepentingan apa? Benturan kepentingan karena Anwar Osman itu memiliki keterkaitan hubungan dengan pihak atau person yang diduga nanti akan mendapatkan manfaat atas diputuskannya itu. Dalam konteks ini adalah yang dimaksud adalah Gibran. Analisanya adalah bahwa keputusan itu memberi kelonggaran bagi kepala daerah yang belum berumur 40 tahun untuk bisa mencalonkan diri. Dan itu yang dimaksud dalam konteks ini, publik sudah melihatnya adalah Gibran. Gibran adalah kemenakan dari istri Anwar Osman. Dalam konteks ini, maka Anwar Osman itu memiliki benturan kepentingan dengan Gibran. Sobat Opsi, benturan kepentingan. Nah, di dalam hukum acara, ya, di dalam hukum acara pengadilan maupun di dalam hukum tentang kekuasaan kehakiman, memang ada pasal yang mengatur tentang hal itu. Bagaimana mengaturnya? Aturannya adalah para hakim atau hakim yang memiliki benturan kepentingan dengan pihak-pihak yang itu berhubungan dengan putusan yang akan dibuat, maka wajib bagi dia untuk mundur. Saya ulangi, untuk mundur dari penanganan kasus itu. Ya, bukan mundur sepenuhnya, tapi mundur untuk penanganan kasus itu. Dan menyerahkan penanganan kasus itu kepada hakim-hakim lain yang tidak memiliki benturan kepentingan itu. Nah, yang terjadi kemarin adalah bahwa Anwar Osman itu yang dia paham betul bahwa di dalam hukum acara maupun di dalam undang-undang kehakiman, dia mestinya tidak boleh terlibat di situ karena benturan kepentingan dia sebagai paman dari Gibran. Meskipun tentu saja keputusan itu tidak menyebut tentang Gibran, tapi publik sangat paham, dan faktanya kemudian jelas-jelas putusan itu yang memanfaatkan adalah bukan pejabat publik lain, melainkan Gibran itu sendiri. Nah, disinilah kemudian dari
ke-16 profesor itu menyampaikan laporan sekaligus usulan di situ, apabila nanti Anwar Osman terbukti dia melakukan pelanggaran kode etik, dalam konteks ini dia yang mestinya paham terhadap peraturan itu, yang harusnya dia mundur dari penanganan itu, dan faktanya dia sengaja terlibat di sana, maka disitulah 16 profesor itu meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Anwar Osman nantinya diberhentikan tidak dengan hormat, atau dengan kata lain dipecat dari kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu Sobat Opsi yang pertama kita bahas berkaitan dengan kontroversi seputar putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres-Cawapres. Sobat Opsi, berikutnya kita akan membahas tentang laporan dari Denny Indrayana, masih mengarah kepada kasus yang sama, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres-Cawapres. Nah, Denny Indrayana memberikan satu analisis yang detail, dan dia memiliki argumen-argumen hukum, ya, analisis hukum dan argumen-argumen hukum yang cukup signifikan untuk bisa menyatakan, untuk bisa menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi atau MK itu untuk bisa melakukan analisa apakah proses persidangan, proses pengambilan keputusan dari Mahkamah Konstitusi kemarin itu sah secara hukum acara maupun sah secara undang-undang kekuasaan kehakiman. Denny Indrayana menekankan bahwa di dalam hukum acara maupun undang-undang kekuasaan kehakiman, maka hakim itu dibatasi perilakunya ketika melakukan proses-proses peradilan. Batasan-batasan itu baik melalui hukum acara maupun kekuasaan kehakiman itu harus dipatuhi oleh hakim. Dan dalam konteks pembuatan keputusan di Mahkamah Konstitusi ini tampak sekali bahwa ya tentu saja melalui analisis Denny Indrayana, dan kita juga selama ini juga memiliki perhatian terhadap itu, bahwa Anwar Osman itu sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran terhadap hukum acara itu. Ya, dia seharusnya mengundurkan diri, tidak terlibat di dalam proses peradilan untuk kasus itu. Faktanya itu tidak dilakukan. Kekuasaan, undang-undang kekuasaan kehakiman pun menjelaskan di sana tentang hal itu. Kalau dia tetap melakukan itu dimungkinkan, ya, dimungkinkan ketika dia melanggar itu, maka dimungkinkan keputusan yang dibuat itu menjadi cacat hukum, bahkan bisa menjadi tidak sah, dan karena tidak sah menjadi batal demi hukum. Ini yang menarik, ya, Sobat Opsi. Tidak sah, cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum. Ini menjadi ancaman terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang berkenaan dengan batas usia cawapres dan adanya peluang bagi kepala daerah untuk menjadi cawapres atau cawapres. Nah, saat ini jelas-jelas bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah dimanfaatkan, bahkan sudah digunakan oleh KPU ketika menerima pendaftaran bakal calon Prabowo Gibran. Nah, ini menjadi sorotan publik apabila nanti Mahkamah Konstitusi akan melakukan pembahasan terhadap baik usulan atau laporan dari 16 profesor tadi maupun dari Denny Indrayana, dan kemudian nanti berujung kepada penetapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi tidak sah, maka sangat mungkin kemudian nanti putusan dari KPK pun akan menjadi tidak sah. Keputusan dari KPU
yang menerima pendaftaran Prabowo dengan Gibran itu menjadi tidak sah juga. Dan karena itu kemungkinan besar nanti Gibran harus dilepas dan Prabowo harus mengajukan pendaftaran ulang dengan mengganti cawapresnya. Nah, ini akan menjadi suatu isu besar di negara ini ketika kita hendak melakukan pilpres, ternyata terjadi drama-drama dari sisi hukum, dari sisi politik, bahkan dimungkinkan itu drama-drama itu berkaitan dengan kekuasaan, karena diduga juga bahwa di sini keputusan dari Anwar Osman untuk terlibat di dalam pembuatan keputusan dan membuat keputusan itu ada kaitannya dengan istana. Mengapa? Bukankah kita tahu bahwa Gibran itu adalah anaknya Jokowi? Gibran itu kemenakannya Anwar Osman. Bukan tidak mungkin bahwa semua skenario itu asalnya dari istana. Sobat Opsi, kita tunggu saja bagaimana Mahkamah Kehormatan MK itu bekerja. Karena Jimli Asidiki yang telah ditunjuk menjadi ketua MK telah menyampaikan bahwa Mahkamah Kehormatan MK menganggap ini adalah persoalan serius dan harus segera dibahas, diproses oleh MK. Bahkan dia juga sudah meminta agar Denny Indrayana pulang dari Australia untuk hadir secara langsung menyampaikan argumen-argumennya kepada MK agar nanti putusan itu menjadi clear. Ini sesuatu yang menarik untuk ditunggu. Sobat Opsi, itu yang bisa kita ulas pada hari ini berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian digugat oleh 16 profesor.